Aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Kericuan bermula saat puluhan warga yang baru saja tiba berusaha menerobos blokade aparat untuk memaksa masuk dalam kantor KPU. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Masa meminta penjelasan terkait batalnya pemilihan suara ulang di TPS 01 Desa Langkomu yang seharusnya digelar 24 Februari lalu. Masa curiga ada upaya kecurangan oleh KPU dengan sengaja mengulur-ulur jadwal PSU. Karena kami mencium adanya upaya terselubung yang dibangun oleh KPU, di mana sebetulnya sudah ada rekomendasi PSU oleh Bawaslu ke KPU. Namun tindakan yang diambil oleh KPU rasanya mengulur-ulur waktu sampai akhirnya batas waktu yang menurut peraturan perundangan 10 hari itu akhirnya PSU batal. Sementara itu, Ketua KPU Buton Tengah berdalih pembatalan PSU terjadi karena keterlambatan pengiriman logistik serta tahapan selanjutnya yang belum siap. Ya, jadi pada saat setelah kemudian kita lakukan rapat pleno, kami di situ menemukan hasil bahwa ada beberapa surat suara yang tidak ada di gudang logistik. Ya, yang tidak ada itu 3 jenis surat suara: DPRD provinsi, DPD, dan DPR RI. Masa mengecam pembatalan PSU yang dilakukan KPU Buton Tengah dan mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali News Sore dengan informasi mengenai unjuk rasa menolak hasil pemilu 2024 terus bermunculan di sejumlah daerah. Di Depok, puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat mendatangi KPUD Depok yang dinilai tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Dengan berjalan kaki, puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat ini mendatangi kantor KPU Depok di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Massa membawa spanduk dan poster yang menolak hasil pemilu 2024 lantaran banyak kecurangan. Unjuk rasa ini digelar lantaran KPUD Kota Depok dinilai tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Sangat bertanggung jawab atas diumumkannya melalui Sirekap hasil pemilu yang tentu ini merugikan karena KPU sendiri sudah menjalankan aturan undang-undang IT, karena itu sangat membohongkan sekali hasilnya, di mana hampir semua terutama caleg-caleg maupun Ganjar angka-angkanya diturunkan. Ini menjadi tanggung jawab dan kita akan melakukan proses hukum. Akibat dari aksi unjuk rasa ini sempat membuat ruas Jalan Margonda arah ke Jakarta mengalami kemacetan. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, puluhan personel kepolisian disiagakan di lokasi unjuk rasa tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024. Rapat pleno rekapitulasi suara nasional digelar di kantor KPU Jakarta Rabu siang. Dalam pleno rekapitulasi nasional dimulai dari hasil penghitungan perolehan suara pemilih luar negeri yang hampir rampung seluruhnya. Rapat pleno ini juga dihadiri saksi-saksi dari peserta pemilu presiden, partai politik, hingga saksi persorangan, anggota DPD, Badan Pengawas Pemilu, dan sejumlah yang terkait juga hadir. Berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2024, penyampaian hasil rekapitulasi suara mulai dari 22 Februari hingga 21 Maret mendatang. Di partai politik yang berkesempatan. Sementara itu, Ketua KPU Hashim Asyari beserta Komisioner KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik oleh DKPP terkait kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari dan seluruh anggota KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Sidang pemeriksaan ini berkaitan dengan kebocoran data pemilih tetap di website resmi KPU dengan terlapor Ketua KPU beserta jajarannya. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan saksi ahli dari BSSN yang menyampaikan kronologi dugaan kebocoran data pemilih di situs KPU. Akibat pemanggilan Ketua KPU dan Komisioner ke sidang DKPP, agenda rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional yang seharusnya berlangsung pada pukul 9 pagi mengalami penundaan. Satgas Pengamanan Siber dan Sandi untuk pengamanan pemilu 2024. Pemirsa, relawan Pejuang Amin dan relawan Ganjar Mahfud atau GAMA menggelar silaturahmi dan dialog bersama. Kedua basis relawan tersebut juga mendeklarasikan pernyataan sikap atas kecurangan pemilu 2024. Sikap bersama relawan pendukung Capres-Cawapres 01 dan Capres-Cawapres 03. 1. Menolak cara-cara curang pemilu 2024 yang dilakukan oleh oknum rezim yang melibatkan penyelenggara pemilu. 2. Menolak hasil Pilpres 2024 dari hasil KKN dan pelanggar konstitusi, dan juga mendesak DPR RI untuk melakukan usulan diskualifikasi pada Capres dan Cawapres hasil Pilpres 2024 tersebut. 3. Mendesak dengan segera kepada DPR RI untuk melakukan hak angket, memanggil Presiden Joko Widodo untuk segera diperiksa. 4. Demi kebaikan bangsa dan negara, kami perwakilan berjuta pendukung baik dari 01 dan 03 mendesak DPR RI untuk melakukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi atas tindakan tidak netral dalam Pilpres 2024. 5. Mendesak kepada DPR untuk memanggil dan memeriksa semua komisioner KPU yang terlibat pada pemilu curang. 6. Mendukung Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan proses tahapan pemilu putaran kedua yang diikuti oleh pasangan 01 dan 03. Komisi Pemilihan Umum kembali mengakui kesalahannya dalam proses rekapitulasi suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. KPU mengaku telah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Komisi Pemilihan Umum kembali mengakui kesalahannya dalam proses rekapitulasi suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. Setelah beberapa waktu lalu KPU mengakui Sirekap bermasalah dan meminta maaf atas sengkarut Sirekap. Kini KPU mengaku telah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di. Adapun data anomali itu merupakan angka perolehan suara dalam sistem Sirekap yang tidak sesuai dengan data C1 Pleno atau catatan hasil perhitungan suara pemilu 2024. Ya, lagi-lagi untuk kesekian kali Sirekap menunjukkan sengkarut data. Namun KPU bersikeras akan memperbaiki kesalahan konversi data. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kembali di iNews Sore, pemirsa, masa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI melakukan aksi demo di depan kantor ICW. Tidak ada isu besar yang dibawa masa dalam aksi ini. Mereka menuntut ICW menyampaikan permintaan maaf karena dituding melakukan aksi rasisme. Betul. Tahu nggak? Jangan gantian, Mas. Kami menghargai teman-teman. Ya. Itu adalah kebebasan. Ini ultimatum. Anda ucapkan permintaan maaf terlalu berbeda. Kalau Anda tidak lakukan, nanti kami kembali lagi dengan tidak. Permintaan maaf soal apa, Mas? Permintaan maaf atas bahasa rasisme yang Anda lakukan. Siapa kan Anda tanya tadi? Kamu dan Anda dengar dia bilang. Dia tanya nama. Masa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kalibata, Jakarta Selatan. Tidak ada isu besar yang disampaikan dalam aksi ini. Masa menuding ICW melakukan aksi rasisme dan menuntut permintaan maaf. Selain itu, masa juga menuduh ICW, Kontras, dan LBH menyuruhkan makar. Kami secara prinsip tidak melarang siapapun untuk melakukan aksi demonstrasi karena itu merupakan hak warga negara. Tapi memang yang masih kami pertanyakan adalah urgensi mengenai isu tersebut yang didesak ke ICW mengenai rasisme di Papua. Sebab kami sampai saat ini itu belum pernah membahas mengenai isu rasisme di Papua sejak berdiri begitu. Yang fokus kami adalah isu korupsi. ICW menduga demonstrasi dilakukan karena berkaitan dengan isu kecurangan pemilu yang belakangan lantang disuarakan bersama dengan koalisi masyarakat sipil lainnya. Itu kami belum pernah mendapatkan aksi semacam ini begitu. Tapi yang kami curigai adalah mengapa mereka datang. Salah satunya adalah karena aksi dan respon kami terhadap isu kecurangan pemilu. Karena beberapa waktu terakhir kami pun juga aktif bersama dengan teman-teman Kontras dan juga sejumlah masyarakat sipil untuk mengkritisi mengenai adanya sejumlah kecurangan di dalam pemilu. Selain berdemonstrasi di depan kantor ICW, masa juga diketahui melakukan aksi di depan kantor Lokataru Foundation dengan tuntutan serupa. Tim Liputan iNews melaporkan. Benarkah Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI mendatangi kantor ICW, YLBHI, dan Kontras untuk memprotes dugaan rasisme? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke. Selamat sore, Mbak. Oke, kita ke Mas Wana terlebih dahulu. Mas Wana, jadi apakah benar ini ICW melakukan tindakan rasisme atau ada apa di balik demo ini sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ICW tidak pernah menyampaikan atau melakukan sikap rasisme terhadap suatu kelompok atau individu begitu terkait dengan apapun. Sehingga tuntutan yang kemarin disampaikan oleh para demonstran itu kami tidak sepakat. Oleh sebab itu kami kemarin mencoba untuk membuka ruang dialog dan kemudian demonstran pun enggan atau menolak untuk berdialog dengan kami. Baik, jadi dan hal lainnya kami pun menduga isu yang dibawa oleh para demonstran ini sebenarnya bukan utama. Yang utama adalah karena sejumlah masyarakat sipil dan salah satunya ICW itu juga aktif untuk melakukan kritik terhadap kecurangan pemilu dan berkoalisi dengan rekan-rekan teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat sipil terkait dengan upaya pemakzulan Jokowi. Begitu, Mbak. Oke, itu artinya dugaan karena kritik-kritik yang disampaikan, tapi tuntutannya soal rasisme. Ada kejanggalan lain, Mas Wana, yang terjadi? Ya, kejanggalan pertama adalah mereka tidak dapat menyampaikan secara tegas siapa sebenarnya orang ICW yang menyatakan atau bertindak rasis terhadap suatu kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka pun juga tidak bisa memberikan bukti dan fakta kapan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh anggota ICW begitu.
Nah, memang kejanggalan lainnya adalah jadi beberapa pekan terakhir ICW aktif untuk memfasilitasi rekan-rekan pro demokrasi yang memang ingin melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satunya teman-teman mahasiswa begitu. Dan memang minggu lalu kami menduga bahwa ada sekelompok orang begitu yang mengintai kantor ICW. Karena pada saat yang bersamaan ketika kami coba untuk mengkonfrontasi dan mempertanyakan siapa kelompok tersebut, begitu mereka pun enggan untuk menjawab dan setelah itu pergi dari lokasi ICW karena pada saat itu kondisinya malam dan jarang sekali orang yang ada di situ begitu, Mbak. Oke, jadi mereka pun tidak bisa menjawab gitu ya, tidak bisa menjelaskan tuntutan dari mereka sendiri. Bung Usman ini kalau kita lihat bukan hanya ke ICW, ke Kontras juga, bahkan katanya sempat ke Lokataru juga, hingga ke Komnas HAM gitu ya, dengan pola yang kemungkinan sama begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini masuk dalam bentuk intimidasi dalam rangka membungkam proses demokrasi? Ya, beberapa hari lalu Amnesty International meluncurkan satu pernyataan untuk menyikapi demonstrasi di kantor ICW, Lokataru, LBH, dan juga Kontras. Dalam pengamatan kami, apa yang terjadi di dalam demonstrasi 4 kantor itu adalah bentuk intimidasi kepada para aktivis, baik itu yang bergerak di bidang hak asasi manusia, di bidang bantuan hukum, anti korupsi, maupun juga ketika mereka mengambil sikap-sikap yang kritis terhadap pelaksanaan pemilu yang dipandang mengandung banyak kecurangan. Dan sebenarnya ini sangat disayangkan. Seharusnya intimidasi-intimidasi terhadap pendapat kritis dari ICW, Lokataru, Kontras, dan LBH adalah pendapat-pendapat yang harusnya didengarkan oleh pemerintah, termasuk dalam soal kecurangan pemilu. Masa kalau kita nyampein kritik begitu harus dengan ada intimidasi ini menurut terus jadi gimana nanti kehidupan demokrasi kita, Bung Usman? Ya, ini yang saya kira bisa mencederai kehidupan demokrasi kita. Sebenarnya benar yang tadi dikatakan oleh ICW bahwa demonstrasi adalah hak yang sah sebenarnya dari siapapun, kelompok manapun dari masyarakat yang ingin menyampaikan pandangan-pandangan politiknya. Tetapi sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bung Wana dan juga dalam kronologi yang disusun oleh Amnesty International, tampaknya mereka tidak punya tuntutan yang jelas. Gitu. Seharusnya kalau ada misalnya tuduhan bahwa ICW dan lain-lain telah melakukan aksi rasisme, seharusnya ditunjukkan peristiwa apa, di mana, kapan, siapa yang melakukan aksi rasisme terhadap siapa, misalnya gitu. Nah itu kalau itu ada, saya kira mereka bisa melakukan pelaporan yang resmi kepada pihak kepolisian, kepada pihak Komnas HAM, bukan dengan pengerahan massa mendatangi lembaga-lembaga seperti ICW dan lain-lainnya. Jadi kelihatan sekali bahwa dalam pekan-pekan terakhir memang 4 lembaga itu menggelar kegiatan-kegiatan yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Dan apa yang dilakukan oleh para demonstran kemarin dengan mendatangi kantor-kantor itu seperti mencerminkan ketidaksukaan mereka terhadap dugaan-dugaan kecurangan yang dituduhkan kepada pemerintah. Mereka seperti menjadi kaki tangan pemerintah. Nah ini yang saya khawatir kalau dibiarkan akan terjadi benturan-benturan kekerasan di tingkat bawah. Tahun 98, 97 saya ingat ketika itu ada sejumlah kelompok massa, kadang-kadang dimobilisasi dengan identitas agama atau dimobilisasi dengan identitas etnis, suku, dan identitas primordial lainnya untuk menekan kelompok-kelompok yang kritis, terutama mahasiswa dan para aktivis. Dan biasanya cara-cara itu dilakukan dengan cara-cara intimidasi. Nah ini yang harus mendapatkan perhatian dari pihak yang berwenang, khususnya aparat kepolisian, untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Saya apresiasi pengamanan aparat kepolisian, tapi mestinya ini tidak perlu terjadi, dalam arti tidak perlu ada pengerahan besar-besaran sampai ada water cannon gitu ya. Sementara demonstrannya di pagi hari misalnya belum terlihat, atau jumlahnya sebenarnya masih bisa dikendalikan oleh kepolisian dengan pendekatan yang sifatnya persuasif gitu. Jadi penggunaan kekuatan yang berlebihan mungkin perlu dipertimbangkan kembali oleh pihak kepolisian sambil tetap memastikan kepolisian tidak ikut dalam masalah-masalah politik praktis terkait dengan kecurangan pemilu. Baik. Ini juga ada satu yang kejanggalan begitu ya terkait dengan penggunaan pengamanan yang berlebihan begitu, dan kami juga mendapat informasi dan kami ingin mengkonfirmasinya kepada Mas Wana. Apakah benar katanya sebelum ada demo gitu beberapa polisi ini sempat mendatangi lebih dahulu kantor ICW begitu?
Mas Wana di unmute dulu. Ya, mungkin saya ingin memberikan konteks terlebih dahulu, Mbak, begitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, jadi 1 pekan sebelum adanya aksi demonstrasi itu seperti tadi saya bilang ada sekelompok orang begitu yang datang yang melihat-lihat kondisi ICW yang jamnya pun itu juga tidak wajar begitu ya karena waktu itu malam dan di situ ada warungnya pada saat yang bersamaan biasanya tutup begitu. Nah, orang tersebut itu ada sekitar 5 orang. Nah, 1 orangnya itu memang sempat masuk ke acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Yang mana secara protokolnya mahasiswa tentu membutuhkan KTM begitu ya, membutuhkan identitas mahasiswa. Tapi kemudian 1 orang tersebut tidak dapat menunjukkan. Lalu kemudian orang tersebut berkumpul kembali dan ketika kami konfrontasi untuk menanyakan apakah bapak-bapak ini dari kepolisian, dari Poldaka, dari Polreskah begitu, mereka menolak untuk menjawab dan bilang bahwa mereka dari pihak kelurahan. Dan ketika saya bertanya bahwa bapak sepertinya bukan dari pihak kelurahan karena mukanya tidak pernah saya lihat. Kemudian mereka pergi begitu. Nah, satu kejanggalan itu yang kami lihat bahwa ada memang upaya monitoring dari pihak keamanan untuk melihat atau mengintai begitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Dan itu Mbak kira-kira. Oke, baik. Lalu ini belum bisa dipastikan begitu ya, tapi yang jelas ada beberapa atau ada pemantauan dari beberapa oknum gitu, dan kita akan tanyakan juga nanti ke Bung Usman mengenai pemantauan oknum-oknum ini apakah perlu untuk demo yang sekiranya ini tidak begitu besar begitu ya, tapi kita akan lihat dengar jawabannya usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog akan segera kembali, tetaplah di Ini Sore. Kembali di Ini Sore, pemirsa, dan kami akan melanjutkan dialog bersama dengan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan juga Mas Wana Alamsyah, Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW. Kita tadi ke Bung Usman gitu ya. Bung Usman, tadi kan sempat dikatakan juga sebelumnya sama Mas Hana terkait dengan pemantauan yang dilakukan oleh oknum-oknum begitu yang diduga bukan lurah tadi begitu ya. Ini perlu nggak sih untuk demo yang ukurannya sebenarnya tidak besar dan tuntutannya juga tidak sebesar itu? Bisa 2 hal. Pertama, memata-matai dalam pengertian melihat situasi sebelum adanya mobilisasi demonstrasi. Dan itu mungkin masih wajar karena untuk antisipasi pemeliharaan keamanan. Tapi kemungkinan yang kedua adalah memata-matai dalam arti melihat, mengamati dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ICW misalnya, atau 3 kantor lainnya yang sebenarnya tidak perlu. Saya kira kegiatan semacam itu hanya membuang waktu, tenaga, dan juga biaya dari misalnya para kepolisian, atau kalau itu ada intelijen TNI, itu akan merugikan TNI dan Polri sendiri gitu. Karena itu bukan tugas pokok dan fungsinya untuk mengawasi atau menginteli katakanlah kegiatan-kegiatan yang sah gitu. Kalau polisian mengerahkan aparat intelijen mestinya itu dilakukan untuk katakanlah mendeteksi tindak pidana atau mendeteksi kelompok yang sedang atau hendak atau baru saja melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan. Kalau kantor-kantor seperti ICW, Lokataru, LBH, Kontras, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sah, mendorong partisipasi warga masyarakat untuk memberantas korupsi, menegakkan hak asasi, menyediakan bantuan hukum. Jadi tindakan-tindakan semacam itu sebenarnya tidak diperlukan kalau memang ditujukan untuk menginteli atau memata-matai kegiatan-kegiatan ICW gitu. Itu kan kegiatan yang sah, tidak perlu gitu. Kecuali misalnya sebuah rumah di dalamnya ada orang-orang yang sedang merencanakan kejahatan, katakanlah peledakan bom atau merencanakan perampokan atau merencanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melanggar hukum, terutama hukum pidana gitu. Nah, kalau itu yang dilakukan tentu boleh saja. Tapi kalau mengawasi ICW, memata-matai ICW dan lain-lain, saya kira itu bagian dari tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam alam kehidupan masyarakat yang demokratis gitu. Dan Amnesty mencatat paling tidak dalam 1-2 bulan terakhir itu ada 16 kasus di mana akademisi dan juga aktivis termasuk para pengajar atau guru besar yang menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pelaksanaan pemilu yang curang itu mendapatkan intimidasi. Artinya dalam pemilu 2024 ini ada 16 kasus begitu ya, intimidasi yang dilakukan terhadap guru-guru besar dan akademisi gitu ya.
Betul, tahun lalu itu ada jumlah yang sangat tinggi dan tertinggi selama periode pemerintahan Jokowi, yaitu ada 268 orang yang mengalami serangan digital, serangan kriminalisasi, serangan intimidasi yang terjadi sepanjang tahun 2023. Artinya sepanjang tahun menjelang pemilu dan 1-2 bulan sebelum pemilu sampai saat pelaksanaan pemilu dan juga setelah pemilu, itu banyak sekali kasus-kasus serangan yang menyasar kepada para aktivis atau pengajar dan juga guru besar yang bersuara kritis terhadap pemerintah, khususnya terhadap pelaksanaan kecurangan pemilu. Seharusnya kritik-kritik itu direspon dengan perbaikan kecurangan pemilu atau misalnya penindakan terhadap orang-orang yang melakukan katakanlah kecurangan pemilu, bukan dengan justru katakanlah mengikuti desakan atau tekanan terhadap para aktivis agar dikriminalisasi atau agar tidak lagi bersuara melalui serangan fisik atau melalui demonstrasi massa seperti itu atau melalui pelaporan ke polisi dan intimidasi. Oke, jadi menurut Anda kualitas demokrasi kita saat ini jauh menurun sekali begitu, Bung? Menurun sekali. Saya kira sepanjang 10 tahun kalau kita lihat indeks demokrasi yang menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia, rata-rata menunjukkan penurunan. Baik itu misalnya Biro Pusat Statistik Indonesia, khususnya untuk indikator kebebasan sipil. Indikator ini sangat penting untuk menunjukkan kualitas demokrasi sebuah negara. Maupun juga lembaga indeks demokrasi lainnya, misalnya di tingkat dunia ada Freedom House, ada Economist Intelligence Unit, ada Polity4, semuanya memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia mengalami masalah. Ada yang menyebutnya cacat, ada yang menyebutnya separuh bebas, dan kalau urusan kebebasan sipil atau kebebasan berpendapat, rata-rata menunjukkan bahwa penilaian terhadap demokrasi Indonesia kualitasnya terus menurun. Bahkan profesor di Australia, Australian National University, Edward Aspinall menyampaikan bahwa kualitas demokrasi Indonesia telah menurun, merosot sampai ke titik yang terendah. Nah, ini tentu kita tidak inginkan dan kita ingin memastikan sekali lagi bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu sangat penting seperti yang dulu pernah diingatkan berkali-kali oleh Muhammad Hatta, Proklamator Republik Indonesia, karena kebebasan menyatakan pendapat itu akan mencegah Indonesia menjadi negara kekuasaan. Tentu kita tidak ingin Indonesia menjadi negara kekuasaan yang pemerintahnya mengambil tindakan sewenang-wenang, tetapi kita ingin masyarakat Indonesia, negara Indonesia menjadi negara hukum, negara yang menghormati hak asasi manusia, persamaan derajat antar warga, dan pemilihan umum yang berintegritas. Baik. Lagian kritik-kritik ini juga bukankah bagian begitu dari proses demokrasi? Lalu kita ke Mas Wana. Mas Wana, di beberapa atau di lain kesempatan Anda menyebutkan begitu ya soal Anda mengetahui atau mengenal koordinator lapangan atau orator pada saat demo di ICW. Bisa dijelaskan, Mas Wana? Ya, kalau berdasarkan dari penelusuran informasi yang kami lakukan, begitu memang koordinator lapangan tersebut kami pantau dan kami dapatkan informasinya itu seringkali atau paling tidak selalu melakukan aksi-aksi di sejumlah kantor masyarakat sipil begitu ya. Nah, memang yang perlu menjadi catatan penting adalah koordinator lapangan yang lalu itu telah dilaporkan oleh kelompok mahasiswa yang diintimidasi. Begitu, sehingga sebenarnya dorongan kami bukan hanya untuk mengamankan dan menjaga demonstrasi begitu oleh kepolisian, tapi juga kepolisian pun juga perlu bertindak proaktif dan cepat begitu dalam memproses laporan-laporan dugaan intimidasi yang dialami oleh sekelompok mahasiswa begitu. Karena dengan cara tersebut paling tidak kita dapat mengetahui motivasi orang-orang yang mencoba untuk melakukan intimidasi. Dan ini juga menjadi penting karena kalau kami lihat begitu dan kami amati, paling tidak ada model yang ingin dicoba untuk membenturkan antar warga begitu ya, sehingga menimbulkan konflik horizontal seperti yang tadi Bung Usman bilang. Oleh sebab itu rasanya penting juga kepolisian itu juga untuk proaktif dalam melakukan atau menelusuri begitu dan juga mempercepat proses-proses hukum yang memang sebelumnya itu telah dilaporkan begitu, Mbak. Oke, jadi intinya dia merupakan pelaku intimidasi begitu ya. Tapi kalau ini kan ke organisasi, ke ICW, kalau misalnya anggota ICW sendiri atau peneliti ICW sendiri secara pribadi pernah nggak sih dapat intimidasi terkait hal ini, Mas? Dalam dua bulan terakhir paling tidak kami belum mendapatkan intimidasi. Mungkin saya klarifikasi, Mbak, tadi itu bukan pelaku tapi terduga terlapor begitu ya, sehingga nanti pun juga
polisi dapat menindaklanjutinya begitu. Tapi kalau apakah teman-teman ICW pernah mendapatkan intimidasi, paling tidak sepanjang proses pemilu ini kami belum mendapatkan begitu. Oke, baik. Berarti hanya aksi unjuk rasa yang kemarin begitu ya, yang dilakukan hampir ke seluruh lembaga-lembaga atau masyarakat sipil yang menyuarakan atau mengkritisi khususnya dalam penyelenggaraan pemilu 2024 kemarin. Baik, terima kasih Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Wana Alamsyah, Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW telah bergabung di iNews Sore. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Kembali bersama kami, pemirsa. Ratusan warga rela antri sembako murah di tengah guyuran hujan. Sembako murah seharga Rp100.000 per paket tersebut diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kantor Kelurahan Duri Pulo Gambir, Jakarta. Antrean yang didominasi emak-emak ini terjadi di depan kantor Kelurahan Duri Pulo Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Mereka rela antre di tengah guyuran hujan demi mendapatkan paket sembako murah dalam operasi pasar yang digelar Pemprov DKI Jakarta. Paket sembako murah berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan tepung terigu dijual seharga Rp100.000 per paket. Warga mengaku merasa terbantu bisa mendapatkan sembako dengan harga murah di tengah tingginya harga kebutuhan pokok, terutama beras. Sangat membantu sekali, apalagi sekarang kan beras lagi pada mahal, Pak. Ya alhamdulillah deh. Sering-sering deh. Beli apa aja, Bu? 100.000 dapat beras 5 kilo, minyak 2 liter, gula pasir sekilo, terigu sekilo. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang ikut memantau pelaksanaan sembako murah menyebut, selain bentuk kepedulian Pemprov DKI kepada masyarakat, di tengah tingginya harganya bahan pokok di pasaran, operasi pasar juga untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran jelang Ramadan. Kepedulian pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh stakeholder yang ada di Jakarta agar bisa menstabilkan harga. Berikutnya memasuki bulan puasa, bulan Ramadan yang setiap tahunnya kebiasaan harga sedikit naik. Ini kita bisa membantu Pemda untuk masyarakat bisa mendapatkan sembako murah. Warga berharap operasi pasar murah dapat terus digelar mengingat harga bahan pangan yang terus meroket. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bantuan beras gratis jadi penopang warga saat harga beras terus melambung tinggi. Di Cilacap, Jawa Tengah, warga rela antri berdesakan untuk mendapatkan 10 kg beras gratis dari pemerintah. Ratusan warga desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah, rela antri berdesakan saat pembagian beras gratis. Antrian yang mengular ini terjadi sejak Rabu pagi di aula balai desa setempat. Setiap warga harus mengantri selama 2 jam dan menggunakan kartu identitas untuk mendapatkan 10 kg beras secara cuma-cuma bantuan dari pemerintah. Sebanyak 1.364 warga menerima bantuan beras gratis. Warga mengaku sangat terbantu dengan bantuan beras gratis di saat tingginya harga beras di pasaran yang mencapai Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya di pasaran memberatkan warga. 10 kilo. 10 kilo. Ini kan harga beras sekarang berapa, Mbak? 16.000. Iya, 16.000. Dengan harga beras mahal itu keberatan nggak sih, Mbak? Keberatan banget. Kenapa keberatannya? Ya, keberatannya bukan mikirin soal beras doang, soalnya masih ada kebutuhan yang lain. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok, terutama beras. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Di tengah keluhan masyarakat atas melejitnya harga beras, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa harga beras di pasaran justru mengalami penurunan. Jokowi mengatakan harga beras di Pasar Johar dan Pasar Cipinang sudah turun. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu deh. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba
kalian datang ke pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Anda kembali di iNews Sore, kali ini bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, Prabowo Subianto mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan jadi jenderal oleh Presiden Joko Widodo. Ketika menjadi militer aktif, pangkat Prabowo terakhir merupakan Letnan Jenderal atau Bintang 3. Dihadiri sejumlah menteri dan perwakilan DPR, penyematan Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto dilaksanakan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta. Pemberian Jenderal Bintang Kehormatan berdasarkan dedikasi dan kontribusi Prabowo selama di dunia militer dan pertahanan. Implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Sebelumnya, Prabowo yang merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrad tersebut berpangkat Bintang 3. Tim Liputan iNews melaporkan. Prabowo Subianto dulu dikenal memiliki karir yang moncer selama di militer, selain juga dikenal sebagai menantu dari Presiden Soeharto. Namun setelah berakhirnya kepemimpinan Soeharto, Prabowo diberhentikan dari dinas kemiliteran. Diwarnai berbagai kontroversi di akhir karir militernya, kini Prabowo menerima pangkat Bintang 4 dari Presiden Joko Widodo. Prabowo Subianto lahir di Jakarta 17 Oktober 1951, merupakan putra Begawan Ekonomi Indonesia Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Maris Sigar. Pada tahun 1995, Prabowo Subianto diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Tugas pertama yang dilakukannya sebagai Komandan Kopassus menjalankan operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Satu peristiwa yang dikenang adalah Ekspedisi Lawrence 95. Operasi tersebut merupakan pembebasan 12 orang peneliti dan ilmuwan yang diculik oleh gerilyawan Organisasi Papua Merdeka. Pada tahun 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis, jabatan yang dulu pernah dipegang Soeharto, Presiden RI kedua. 14 Juli 1998, Dewan Kehormatan Perwira mengeluarkan 7 butir tuduhan terhadap Prabowo Subianto karena diduga melakukan kesalahan dalam analisa tugas yang dianggap bukan wewenangnya. Pemberhentian dari dinas keprajuritan kemudian dikeluarkan Dewan Kehormatan Perwira. Tidak sampai di situ, dugaan pelanggaran hak asasi manusia juga terus membayangi langkah sang jenderal hingga kontestasi pemilu 2024. Meski diiringi kontroversi, Prabowo Subianto pada Rabu pagi tetap dianugerahi pangkat istimewa dari Presiden Joko Widodo dalam Rapim TNI Polri di Jakarta. Prabowo Subianto mendapatkan tanda kehormatan kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI Bintang 4. Menurut Presiden Jokowi, anugerah pangkat istimewa sudah biasa diberikan di lingkungan TNI sehingga tidak ada alasan untuk dijadikan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik terkait pemberian penghargaan ini? Ya, ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menegaskan penganugerahan pangkat istimewa tidak lepas karena pengabdian Prabowo Subianto selama ini kepada bangsa dan negara. Dengan pikiran
demikian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kini resmi menyandang titel Jenderal TNI Kehormatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo membantah sidang kabinet di Istana Negara Senin lalu membahas program makan siang gratis Prabowo Gibran. Beda halnya dengan pengakuan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menerangkan program makan gratis masuk dalam APBN 2025. Telah kita jalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut. Presiden Joko Widodo membantah sidang kabinet di Istana Negara Senin lalu membahas program makan siang gratis Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Bantahan itu disampaikan Jokowi selepas membuka rapat pimpinan TNI Polri di Gor Ahmad Yani, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta. Begitu Pak, belum ada keputusan. Dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Meski Presiden membantah, namun Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut hadir dalam rapat kabinet mengaku program makan siang gratis Prabowo Gibran dibahas dalam rapat kabinet. Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Ada prioritas. Tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerahnya yang stunting tinggi, miskin. Hingga saat ini, proses perhitungan suara oleh KPU masih berlangsung. Namun, program makan siang gratis Prabowo Gibran sudah masuk dalam APBN 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Telah kita jalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut. Kita beralih ke informasi di mana sidang perdana ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam pembacaan surat dakwaan, terdakwa Syahrul didakwa melakukan pemerasan 44,5 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Syahrul Yassin Limpo beserta dua anak buahnya, mantan Sekjen Kementan Hasdi Subagiono dan mantan Direktur Alat Mesin dan Pertanian Kementan Muhammad Hatta menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam pembacaan surat dakwaan, jaksa penuntut umum menyebut ketiga terdakwa bersama-sama memeras pejabat eselon 1 beserta jajaran Kementan RI. Syahrul menggunakan uang haram yang diterimanya untuk keperluan pribadi, diantaranya umroh ke luar negeri dan membeli kado undangan. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B Jungto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Pakar telematika dan multimedia Roy Suryo menjabarkan informasi secara detail terkait kecurangan pada pelaksanaan pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. Roy Suryo menerangkan aplikasi Sirekap pada hari pencoblosan 14 Februari sengaja dimatikan, bukan diretas. Pakar telematika dan multimedia Roy Suryo menjabarkan informasi secara detail terkait kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan pemilu 2024. Pada hari pelaksanaan pemilu, aplikasi Sirekap milik KPU sengaja dimatikan untuk memasukkan skrip atau program colongan. Roy Suryo juga menerangkan apa yang disampaikan tim IT independen dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketika tanggal 14 Februari, hari krusial pemilihan,
Sirekap ini seolah-olah ada serangan hacker. Saya bilang seolah-olah karena itu diakui atau dikatakan oleh saudari salah seorang komisaris KPU. Satu-satunya wanita, saya nggak perlu sebut namanya, ada di sana. Katanya KPU dihack. Sebenarnya bukan dihack, tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena ada kepentingan untuk memasukkan skrip itu istilah teknis komputer, untuk memasukkan program, bahasanya memang program colongan gitu ya. Yang program tersembunyi, yang dimana itu bisa dikontrol. Dan pada pukul 19 sekian, ada di naskah saya, pada tabulasi di Sirekap, sudah muncul presentase sama seperti quick count, yaitu paslon nomor 1 mendapatkan angka 24%, paslon nomor 2 mendapatkan 58%, paslon nomor 3 mendapatkan angka 17%. Pada itu hari pertama jam 7 malam. Terkait dengan temuan pakar Roy Suryo, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menerangkan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan kecurangan tersebut melalui tim khusus TPN Ganjar Mahfud, serta mendorong audit forensik. Pentingnya audit forensik, audit investigatif, bahkan juga perlu audit metadata C1. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang menyimpan C1 pada saat perhitungan di TPS itu selesai dilakukan, itulah yang nanti akan menjadi pembanding di dalam audit metadata C1 tersebut. Temuan pakar juga mengungkap, di balik aplikasi Sirekap terdapat banyak anomali yang tidak bisa ditoleransi. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan.